Halo Movie Rangers, apa kabar kalian semua? Semoga kita semua selalu diberkahi dalam kebahagiaan. Hari ini Bang Jeder akan menceritakan film berbahasa Malayalam yang berjudul Life. Film ini dibintangi aktor Mollywood Mamta Mohandas dan disutradarai oleh VK Prakash. Oke, langsung aja, put your headset on and listen to me. Pemeran film ini antara lain, Amala adalah seorang dokter yang baik hati, Sriram adalah abang Amala, Ana adalah mahasiswi kedokteran, SGV adalah petinggi stasiun televisi. Suatu hari di kota kecil di Provinsi Kerala, pemerintah kabupaten setempat mengadakan acara. Pemerintah kabupaten setempat memberikan penghargaan kepada seorang dokter bernama Amala. Amala telah mendedikasikan waktu dan tenaganya memberikan pelayanan kesehatan secara gratis kepada warga di pelosok desa. Karena itu, Amala dikenal sebagai dokter yang baik hati. Setelah menerima penghargaan, Amala mempersembahkan sebuah lagu kepada para tamu undangan. Setelah itu, Amala kembali pulang. Besok pagi, Amala bekerja seperti biasa di rumah sakit. Selain menjadi dokter di rumah sakit, Amala secara rutin pergi ke pelosok-pelosok desa untuk memberikan pelayanan kesehatan secara gratis. Amala dan teman-temannya memposting aktivitas sosial mereka di sosial media. Suatu malam, Amala pulang ke apartemennya. Tiba-tiba, dokter di rumah sakit bernama Nikila menelpon Amala dan memberitahu ada seorang gadis kecil yang kemasukan benda kecil di hidungnya. Mendengar hal itu, Amala langsung kembali ke rumah sakit. Setibanya di rumah sakit, Amala langsung menangani gadis kecil itu. Amala menangani si gadis sembari mengajaknya mengobrol. Akhirnya, Amala berhasil mengeluarkan benda kecil dari hidung si gadis. Ibunda si gadis lega dan membawa anaknya kembali pulang. Amala kemudian berdiskusi dengan dokter Nikila. Di tengah obrolan, Amala mendapatkan chat WhatsApp dari nomor tak dikenal bergambar Joker. Nomor tak dikenal itu menunjukkan foto-foto Amala ketika Amala melakukan aktivitas. Selama 1 tahun terakhir, nomor itu terus mengganggu Amala. Amala menduga nomor itu berasal dari followernya. Amala jengkel dan menelpon nomor itu, namun tidak pernah diangkat. Amala lalu kembali pulang. Di sisi lain, abang Amala bernama Sriram sedang sibuk bekerja. Sriram adalah seorang agensi model. Setelah seharian bekerja, Sriram pulang ke apartemen. Terlihat Amala tiba lebih dulu di apartemen. Lagi-lagi Amala mendapatkan chat WhatsApp dari nomor lain. Di chat itu seorang pria melamar Amala dengan perkataan yang tidak sopan. Amala jengkel dan menelpon nomor itu namun tidak diangkat. Amala kemudian melakukan live di sosial medianya. Amala mengatakan kepada para followernya agar tidak mengganggunya dengan mengirim foto-foto atau chat yang tidak sopan. Di dalam mobil, Sriram melihat live Amala. Sriram jengkel kepada orang-orang yang mengganggu Amala sang adik. Namun, Sriram juga kesal kepada Amala yang gampang curhat di sosial media. Besok pagi, Amala dan Sriram sarapan bersama. Sriram menasihati Amala agar tidak mudah curhat di sosial media. Sriram juga menyuruh Amala untuk mengganti nomor handphonenya agar Amala tidak diganggu oleh orang-orang yang tak dikenal. Namun Amala enggan mengganti nomor handphonenya karena nomor handphone itu sudah Amala pakai sejak lama. Sriram kesal kepada Amala dan pergi bekerja. Siang hari, seorang mahasiswi kedokteran bernama Ana menghampiri Amala di rumah sakit. Ana adalah mahasiswi berprestasi yang yatim piatu. Selama ini, Ana dibesarkan oleh kakeknya. Kakek Ana bekerja sebagai perawat di rumah sakit Amala. Amala terus memotivasi Ana agar lulus menjadi dokter dengan nilai terbaik. Setelah mengobrol dengan Amala, Ana kembali pulang. Sriram melihat Ana berjalan kaki menuju halte bus. Di rumah sakit, Amala makan siang bersama dokter Nikila. Amala bercerita bahwa 5 tahun lalu terjadi kecelakaan kereta api yang menyeramkan. Dalam tragedi itu, hanya 2 orang yang selamat, yakni Ana dan seorang reporter. Kala itu, Amala ikut menyelamatkan Ana. Sejak itu, Amala mengenal Ana dan menjadi dekat. Dokter Nikila baru tahu mengenai kecelakaan itu. Di sisi lain, Sriram dan rekan kerjanya sedang menyeleksi foto para model. Di antara foto-foto itu, Sriram merasa tidak ada yang menarik. Sriram lalu teringat dengan Ana.
Malam hari di apartemen, Sriram meminta izin kepada Amala untuk menjadikan Ana seorang model. Namun Amala tidak mengizinkan. Amala ingin Ana fokus belajar untuk menjadi seorang dokter. Sriram jengkel dan menutup pintu kamarnya dengan keras. Sriram juga membentak Amala. Amala menangis karena dibentak sang abang. Besok pagi, Ana dan kakeknya beraktivitas seperti biasa. Ana belajar di kamar sedangkan kakeknya memasak di dapur. Amala menelpon kakek Ana dan memberitahu ia akan dinas ke luar provinsi. Amala juga berbicara dengan Ana dan menanyakan progres belajar Ana. Setelah itu, Ana pergi ke kamar mandi di belakang rumahnya. Ana tidak nyaman dengan tetangganya yang selalu menggodanya. Akhirnya, Ana tidak jadi mandi. Ana dan sang kakek kemudian berangkat ke halte bus. Malam hari, kepolisian mengejar beberapa mahasiswi di kampus Ana yang terlibat kasus perdagangan manusia. Para mahasiswi yang menjadi pelaku bersembunyi di balik mahasiswa lainnya yang sedang berdiri di halte bus. Kebetulan Ana juga berdiri di sana. Ana bingung melihat beberapa polisi berlari ke arahnya. Tiba-tiba, seorang polwan menangkap Ana dan memasukkan Ana ke dalam mobil polisi. Ana panik dan mengatakan ia tidak tahu apa-apa. Handphone Ana terjatuh ke jalan. Polisi bernama Arun yang selalu mencari muka di depan media memanggil para wartawan ke kantor polisi. Dengan cepat, para wartawan mendatangi kantor polisi. Para wartawan berusaha mewawancarai Ana dan para mahasiswi lainnya yang ditangkap. Kameramen terus menyorot wajah Ana. Berita ini menyebar dengan cepat di media televisi. Wajah Ana menyebar dengan cepat di sosial media karena Ana adalah mahasiswi berprestasi di kampus. Tubuh Ana gemetar karena ketakutan. Arun menginterogasi Ana dengan keras dan membuat Ana jatuh pingsan. Beberapa menit kemudian, Kapolsek datang ke kantor polisi. Kapolsek marah kepada Arun karena mengundang media. Kapolsek bertanya kepada Arun mengenai kasus itu. Kapolsek baru sadar ternyata para mahasiswi lain yang ditangkap memang terlibat dalam bisnis perdagangan manusia, sedangkan Ana tidak terlibat. Ana adalah korban salah tangkap. Kapolsek marah besar kepada Arun dan juga polwan yang menangkap Ana. Di sisi lain, sang kakek terus menelpon Ana namun tidak diangkat. Sang kakek pergi ke halte bus kampus untuk mengecek. Namun Ana tidak berada di sana. Sang kakek lalu melihat berita di televisi yang menyebut Ana terlibat dalam kasus perdagangan manusia. Sang kakek kaget dan bersedih. Sang kakek diantar supir bajai baik hati ke kantor polisi. Setibanya di kantor polisi, sang kakek mencari Ana. Ana yang sudah sadarkan diri langsung memeluk sang kakek sembari menangis. Kapolsek meminta maaf kepada Ana dan sang kakek atas salah tangkap itu. Mereka berdua kemudian dipersilahkan pulang. Ana dan sang kakek diantar pulang oleh supir bajai. Terlihat di depan rumah Ana, para tetangga mengejek Ana dengan sebutan yang tidak sopan. Para tetangga juga mendesak dan mengusir Ana dan sang kakek. Para tetangga percaya dengan berita yang tersebar di televisi. Ana sedih melihat hal itu. Sang kakek mencoba menenangkan Ana. Para tetangga terus mengejek Ana dan memvideo Ana dari jendela. Di sisi lain, seorang kepala editor stasiun televisi bernama SGV sedang sibuk bekerja. SGV baru saja naik jabatan menjadi kepala editor. SGV bekerja keras agar stasiun televisinya menjadi channel berita nomor 1. Terlihat SGV memantau berita di televisi dari ruangannya. SGV melihat berita Ana dan mengingat sesuatu. SGV lalu berjalan ke ruang penyimpanan data. SGV memerintahkan anak buahnya untuk mencari data beberapa tahun yang lalu. Ternyata beberapa tahun yang lalu stasiun televisi SGV pernah mewawancarai Ana yang menjadi juara akting di kejuaraan pentas seni tingkat SMA. SGV memerintahkan anak buahnya untuk membuat berita dengan tagline Ana yang merupakan mahasiswi kedokteran berprestasi terlibat dalam bisnis perdagangan manusia. Masyarakat tidak usah kaget karena sejak remaja Ana mempunyai bakat berakting. SGV memerintahkan anak buahnya untuk memberitakan hal itu sekarang juga secara langsung. You can go live. Okay, thank you. Channel berita SGV langsung memberitakan hal itu. Berita itu menyebar dengan cepat. Ana semakin dipojokkan oleh netizen di sosial media. Melihat berita itu, Kapolsek semakin merasa bersalah kepada Ana. Namun, Kapolsek tidak bisa berbuat apa-apa.
Besok pagi, Amala dan Sriram tiba di Kerala. Karena kesibukan mereka berdua baru tahu mengenai berita tentang Ana. Amala dan Sriram kaget melihat berita itu. Amala langsung pergi ke rumah Ana. Amala menenangkan Ana dan akan membawa kasus ini ke pengadilan. Amala akan menuntut media dan kepolisian yang telah menyudutkan Ana. Terlihat di rumah Ana, para wartawan terus berdatangan untuk mewawancarai Ana. Ana semakin ketakutan dan jatuh mentalnya. Kepolisian datang dan mengusir para wartawan itu dari rumah Ana. Untuk sementara waktu, Amala memindahkan Ana dan kakeknya di rumah salah satu teman Amala. Amala dan teman-temannya terus mendiskusikan masalah ini. Malam hari, lagi-lagi Amala mendapatkan chat berisi foto dirinya dari nomor si Joker. Amala semakin dibuat kesal. Besok pagi, Amala bersiap-siap pergi menemui Kapolsek. Sriram menasihati Amala agar tidak terlibat lebih dalam terhadap masalah Ana. Namun Amala tidak peduli dengan nasihat sang abang. Amala tetap akan menemui Kapolsek. Amala dan temannya pergi menemui Kapolsek. Kapolsek meminta maaf kepada Amala atas salah tangkap itu. Amala meminta Kapolsek melakukan konferensi pers dan mengatakan bahwa kepolisian salah tangkap. Namun Kapolsek menolak hal itu karena akan membuat malu kepolisian. Kapolsek juga kesal dengan channel berita SGV yang terus menyudutkan Ana. ഇന്നത്തെ മീഡിയ ഉണ്ടല്ലോ ഭയങ്കര റോങ്ങാ. Amala dan temannya lalu pergi menemui SGV. SGV menyambut Amala dan temannya dengan penuh kehangatan. SGV mengatakan ia merupakan penggemar berat Amala karena Amala adalah dokter yang dikenal baik hati. Amala mengucapkan terima kasih atas pujian itu. Amala memohon kepada SGV agar menghentikan berita yang menyudutkan Ana. SGV meminta maaf dan berjanji akan menarik berita itu siang nanti. Amala lega mendengar hal itu. Amala dan temannya lalu kembali pulang. Siang hari, Amala dan teman-temannya menonton berita live dari channel berita SGV. Namun setelah 1 jam menonton, permintaan maaf itu tidak juga muncul. Channel berita SGV justru memberitakan tentang Amala dengan tagline, Amala, seorang dokter yang pernah mendapatkan penghargaan, sibuk membela Ana yang terlibat dalam kasus perdagangan manusia. Amala dan teman-temannya semakin terbakar emosinya. I shouldn't have trusted him. SGV senang karena rating channelnya naik terus. Malam hari, Ana beristirahat tidur. Ana bermimpi buruk mengenai berita tentang dirinya. Ana semakin tertekan. Kakek Ana, Amala, dan teman-teman Amala terus memberikan support kepada Ana. Terlihat secara diam-diam, 2 orang wartawan memfoto rumah teman Amala untuk mencari tahu keberadaan Ana. Amala dan temannya terus mendiskusikan masalah ini. Amala miris melihat orang-orang di zaman sekarang yang mudah percaya terhadap berita yang tersebar di sosial media. Padahal berita yang beredar itu belum terbukti kebenarannya. Amala dan temannya mencari tahu mengenai SGV. Amala dan temannya penasaran dengan latar belakang SGV. Amala menemukan fakta yang mengejutkan mengenai masa lalu SGV. Terlihat SGV senang karena rating channelnya terus melambung tinggi. SGV tidak peduli dengan apa yang dialami Ana. Yang terpenting bagi SGV, rating channelnya naik terus dan SGV bisa cuan banyak. Besok pagi, Ana, Amala, dan teman Amala mendatangi seorang pengacara. Sang pengacara bersedia membantu di pengadilan nanti. Amala kemudian pergi ke kampus. Ana diperintahkan tetap di dalam mobil, sedangkan Amala menemui salah satu pejabat kampus. Amala meminta salah satu pihak kampus bersedia menjadi saksi di pengadilan nanti. Namun pihak kampus menolak untuk memperpanjang kasus ini karena hal itu akan mencoreng nama baik kampus. Ketika Ana menunggu di dalam mobil, 2 orang wartawan melihat Ana. Kedua wartawan itu langsung memvideo Ana. Kedua wartawan itu memanggil teman-teman wartawan lainnya. Amala kembali ke mobil dan mengusir mereka semua. Amala masuk ke dalam mobil dan pergi meninggalkan kampus. Kedua wartawan itu terus membuntuti mobil Amala. Mereka berdua justru melakukan live di sosial media dan memberitakan tentang Ana. Ana semakin jatuh mentalnya.
Setibanya di rumah teman Amala, kedua wartawan itu terus melakukan live di depan rumah teman Amala. Para wartawan lainnya terus berdatangan ke sana. Mereka semua menerobos masuk. Amala dan teman-temannya kesal dan mengusir para wartawan itu. Kejadian itu viral di sosial media. Amala dan Ana terus menjadi bahan pembicaraan. Amala pulang ke apartemennya untuk menenangkan diri. Di apartemen, Sriram mengatakan gara-gara berita tentang Amala, Sriram terus ditanya-tanya oleh rekan-rekan kerjanya. Sriram memerintahkan Amala agar tidak memperpanjang masalah Ana, namun Amala cuek dan diam saja. Sriram jengkel dan masuk ke dalam kamar. Di saat yang bersamaan, Ana jatuh sakit. Ana tertidur lemas di tempat tidur. Sang kakek terus menemani dan merawat Ana. Besok pagi, Amala mendapatkan kabar Ana dan kakeknya pergi dari rumah. Amala langsung pergi ke rumah temannya. Amala dan teman-temannya membaca sepucuk surat yang menyatakan Ana dan kakeknya pergi keluar kota karena tidak mau menyusahkan Amala dan teman-temannya. എന്റെ മോളും കാരണം പ്പെടുന്നുവെന്ന് എനിക്കറിയാം. Amala dan teman-temannya pergi mencari Ana dan kakeknya. Selama 2 hari, Amala dan teman-temannya terus mencari Ana dan kakeknya, namun mereka tidak menemukan Ana dan kakeknya. Amala dan teman-temannya cemas dengan hal itu. Amala terus menelpon Ana namun tidak tersambung. Amala merindukan Ana dan kakeknya. Amala teringat momen-momen indahnya bersama Ana dahulu. 3 hari kemudian, ketika Amala pulang dari rumah sakit, Amala mendapatkan voice note dari Ana. Di voice note itu, Ana mengatakan, "Kak Amala, aku dan kakek sangat merindukanmu. Aku mengirim voice note ini sembari bersantai berdua dengan kakek di tepi pantai. Kau tidak usah mengkhawatirkan kami. Kami berdua baik-baik saja. Kami berdua akan memulai hidup baru di sini." Amala lega bisa mendengar kabar dari Ana. Amala memberitahu temannya mengenai voice note itu. Karena Amala harus menghadiri pertemuan penting, Amala memerintahkan temannya untuk mencari tahu di mana Ana dan sang kakek tinggal. Teman Amala langsung bergerak cepat. Teman Amala pergi keluar kota untuk mencari Ana dan sang kakek. Beberapa jam kemudian, teman Amala menemukan rumah yang ditempati Ana dan sang kakek. Namun sayang, Ana dan sang kakek telah meninggal dunia karena melakukan bunuh. Teman Amala memberitahu Amala mengenai hal itu. Amala sedih dan menangis. Amala baru tahu bahwa kehidupan baru yang dimaksud Ana dan sang kakek adalah kehidupan setelah meninggal dunia. Besok pagi, Amala pergi keluar kota menggunakan kereta api. Amala mengkremasi jenazah Ana dan sang kakek. Amala dan teman-temannya sedih atas kepergian Ana dan sang kakek. Amala tidak akan tinggal diam. Amala akan menuntut balas kepada SGV. Amala dan teman-temannya lalu kembali pulang. Amala turun di pinggir jalan karena Amala ingin menyendiri sejenak. Ketika Amala berjalan, Amala melihat video pidato SGV di papan iklan. Dalam pidato itu, SGV mengklaim dirinya sudah banyak menyebarkan berita untuk kebaikan. Amala semakin terbakar emosinya mendengar hal itu. Amala kemudian menghadiri acara perkumpulan awak media untuk menemui SGV. Namun SGV sibuk dan tidak mau menemui Amala. Seusai acara, SGV pergi dinas ke luar kota bersama rekan-rekannya menggunakan kereta api. Amala terus mengikuti SGV dari belakang. SGV dan rekan-rekannya naik ke dalam kereta. Amala naik ke dalam kereta dan duduk di dekat pintu kereta. Amala menemukan name tag SGV di lantai. Amala mengambil dan menyimpan name tag itu. Beberapa menit kemudian, kereta diberangkatkan. Sriram yang sudah berada di dalam kereta tidak melihat Amala. Amala berada di gerbong lain. Sriram menelpon Amala namun tidak diangkat. Sriram khawatir Amala belum naik ke dalam kereta. Sriram mencari Amala di gerbong lain. SGV dan rekan-rekannya minum bersama hingga mabuk. Tak lama kemudian, rekan-rekan SGV tertidur. SGV kemudian duduk dan bersiap-siap tidur. Namun, SGV melihat Amala. SGV lalu berjalan menghampiri Amala. SGV duduk di depan Amala dan mengajaknya mengobrol. Amala tidak suka terhadap SGV yang terus berusaha mendekat. Amala berusaha menghindar dengan berdiri di dekat pintu kereta. SGV terus mendekati Amala. Sriram melihat Amala berdua-duaan dengan SGV. Sriram kesal kepada Amala karena bukannya mengangkat telepon, Amala justru asik mengobrol dengan SGV. Sriram jengkel dan turun di stasiun berikutnya.
Tak lama kemudian, Sriram tiba di apartemen. SGV menunjukkan foto-foto Amala di chat WhatsApp-nya. Ternyata nomor WhatsApp bergambar Joker yang selama ini mengirim foto-foto Amala adalah SGV. Amala semakin terbakar emosinya. Amala mengatakan kepada SGV, "SGV, kau ingat tragedi kecelakaan kereta beberapa tahun lalu yang menimpa dirimu? Dalam kecelakaan itu hanya 2 orang yang selamat, yakni kau dan Ana. Tuhan memberikan kesempatan kedua kepada kau dan Ana. Ana memilih menjadi seorang dokter, sedangkan kau memilih menjadi penyebar kebohongan. Kau sudah merenggut nyawa Ana." SGV hanya tersenyum mendengar hal itu. Amala melanjutkan ceritanya. "SGV, aku akan membuat channelmu semakin naik ratingnya dengan memberitakan tentang kematianmu." Amala langsung mendorong SGV keluar kereta hingga tewas. Amala lalu turun di stasiun berikutnya. Lama kemudian, Amala tiba di apartemen. Karena kelelahan, Amala langsung tidur di kasur. Terlihat Sriram sedang mandi. Seusai mandi, Sriram duduk di depan televisi. Sriram melihat berita di televisi yang menyatakan SGV meninggal dunia ketika naik kereta. Sriram yakin Amala mendorong SGV keluar kereta. Sriram memejamkan matanya dan berpikir sejenak. Sriram kemudian mengambil baju Amala yang Amala pakai di kereta tadi. Sriram juga menemukan name tag SGV. Sriram lalu membakar baju Amala dan name tag SGV. Sriram kemudian membuang abunya ke dalam WC. Sriram melakukan itu semua untuk menghilangkan jejak Amala. Sriram tidak mau Amala terkena masalah lagi. Setelah itu, Sriram masuk ke kamar Amala dan memijat kepala Amala. Sriram kasihan kepada Amala yang bersedih atas kematian Ana dan sang kakek. Setelah memijat kepala Amala, Sriram melihat chat WhatsApp di handphone Amala. Amala menerima chat dari seorang pria yang tak dikenal. Pria itu melamar Amala dengan perkataan yang tidak sopan. Sriram jengkel melihat isi chat itu. Sriram lalu mengajak pria itu bertemu. Sriram pergi menggunakan mobil Amala. Sriram menemui pria itu di dekat jembatan yang tidak jauh dari apartemen. Di saat yang bersamaan, Amala terbangun dan berjalan ke balkon. Amala melihat Sriram menemui seseorang di jembatan. Tanpa basa-basi, Sriram memukul pria itu dan mendorong pria itu ke sungai hingga tewas. Habis. Apa pesan dari film ini? Jika kita tidak tahu mengenai kebenaran suatu berita, seharusnya kita tidak menyebarkan berita itu. Karena jika berita itu ternyata bohong, kita berperan sebagai penyebar kebohongan yang akan merugikan banyak orang. Karena itu, bijaklah dalam menyebarkan suatu berita. Semoga kita semua dijauhkan dari orang-orang yang suka menyebarkan kebohongan. Oke, segitu aja video kali ini. Stay watching and see you.